Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi kita di topik yang kedua, yaitu tentang dioda. Pastinya beserta tipe-tipe dan aplikasi-aplikasinya. Kita bahas tentang dioda saat ini. Oke, adapun outline dari materi dioda ini adalah sebagai berikut. Yang pertama akan kita bahas PN junction semikonduktor. Jadi kalau kemarin yang pada slide awal kita sudah membahas tentang semikonduktor tipe P dan semikonduktor tipe N. Jadi di sini merupakan aplikasi dari semikonduktor tipe P dan N, seperti apa dan apa yang terjadi apabila semikonduktor tipe P dan semikonduktor tipe N nanti digabungkan. Selanjutnya yaitu tentang forward bias. Nah, ini dioda forward dalam kondisi forward bias. Selanjutnya dioda dalam kondisi reverse bias dan aplikasi-aplikasi dioda, tipe-tipe dioda, ini tipe-tipe dioda. Selanjutnya analisa dioda dan rangkaian-rangkaiannya. Nanti akan dibahas pada slide ini. Nah, sebagai kelanjutannya yaitu tentang diode rectification, karena ini banyak aplikasinya ya, penyearah menggunakan dioda baik itu yang half wave ataupun full wave, dan akan dibahas tentang PIV. Nanti apa itu PIV nanti akan dibahas. Selanjutnya rangkaian dioda sebagai clipper dan clamper. Selanjutnya adalah analisa dioda Zener. Dan yang terakhir yaitu kelompok voltage multiplier circuit, rangkaian pengganda tegangan. Langsung saja yang ke satu ya, yang pertama yaitu PN junction semiconductor. PN junction semiconductor. Ini ada teks aslinya saya cantumkan. Nah, langsung saja ke terjemahannya, yaitu yang pertama, apakah PN junction semiconductor itu dan bagaimana dia terbentuk. Nah, di sini ada animasinya ya, yang gambar bawah sebelah kanan di situ. Ada penjelasannya, yaitu PN junction semiconductor merupakan gabungan antara semikonduktor tipe P, jadi sudah dibahas kemarin. Jadi gabungan antara semikonduktor tipe P dan semikonduktor tipe N ini disambungkan. Seperti halnya gambar yang ada di sini, ada P-type, ada N-type, semikonduktor tipe P dan semikonduktor tipe N, yang dapat digunakan dalam aplikasi-aplikasi praktis. Nah, aplikasi-aplikasi praktisnya nanti dari sambungan semikonduktor tipe P dan N ini akan terbentuk dioda. Nah, akan terbentuk dioda seperti ini contohnya. Nah, ini bentuk aslinya yang paling bawah ini. Terus ini gambarnya ya. Dan yang paling atas ini adalah simbol. PN junction semikonduktor ini terbentuk apabila semikonduktor tipe P dihubungkan dengan semikonduktor tipe N. Jadi tipe P ini dihubungkan atau disambung dengan semikonduktor tipe N. Nah, simbol dioda seperti ini ya, ada anak panahnya seperti ini, terus ada garis lurus seperti ini. Nah, untuk plus minusnya yang di sisi sebelah kiri ini plus, dinamakan kaki anoda. Yang plus ya perlu diingat ada penunjuk arahnya seperti ini. Nah, itu yang plus. Terus yang ini adalah minus. Bentuk fisiknya, nah, di bawahnya pas. Yang ada gelangnya ini, kalau biasanya di realnya gelangnya putih seperti yang ada di sini, gelang putih, itu menunjukkan yang minus atau katoda. Nah, atau di sini ini biasanya pada dioda yang bawah ya, yang merah ini ada dioda 4148, 1N 4148. Kalau ini biasanya yang atas ini, yang hitam ini ya, bodinya hitam, itu biasanya diodanya 4001 sampai 4007. Jadi 4001, 4002 sampai 4003.
7. Kalau yang bodinya merah seperti ini biasanya diodanya yang 4148. Jadi jangan bingung, pokoknya yang ada tandanya yang berbeda dengan body cat atau warna body secara keseluruhan berarti dia yang negatif. Itu cara menandai mana yang positif, mana yang negatif. Jadi jangan sampai kebalik. Kalau kita lihat di sebelah kanan di sini ada animasinya ya. Jadi semikonduktor tipe P ya, yang ada plus 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 plusnya ini muatannya positif disambungkan dengan semikonduktor tipe N yang ada minus 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 ini. Jadi seperti itu. Maka yang tengah-tengah ini akan timbul yang namanya PN junction. Nah ini kuning ini. Di bawahnya keterangan nanti ada tulisannya PN junction ini, PN junction. Langsung kita ke slide yang kedua. Semikonduktor tipe P memiliki hole bebas. Ini ya, hole atau muatan positif, sama saja ini hole. Yang plus-plus ini hole yang bermuatan positif. Dan tipe N memiliki elektron bebas yang bermuatan negatif. Nah, ini namanya elektron. Pastinya negatif ya. Jadi seperti itu. Ini terbentuknya PN junction ya. Jadi ada interaksi antara semikonduktor dan semikonduktor tipe P dan semikonduktor tipe N disambungkan, tengah-tengahnya muncul sambungan PN. Junction itu sambungan. Kita lanjutkan ini. Langsung ke terjemahannya. Apa yang terjadi ketika PN junction dibuat? Jadi kalau sudah terbentuk PN junctionnya, kalau sudah disambungkan antara semikonduktor tipe P dan tipe N, apa yang terjadi pada PN junction tersebut? Atau pada dioda, gampangannya pada dioda tersebut. Nah, ketika semikonduktor tipe P dan N digabungkan untuk menghasilkan dioda, nah ini perlu diperhatikan, saya kasih merah ini ya, elektron yang berdekatan dengan PN junction. Jadi elektron ya, berarti kalau elektron itu normalnya tempatnya ada di semikonduktor tipe N ini ya. Ini elektron. Elektron ini yang berdekatan dengan PN junction akan berpindah dari daerah N ke daerah P. Jadi elektron yang berdekatan saja kurang lebih ada di daerah sini ya. Ini elektron ini akan berpindah dari daerah N ke daerah P. Nah, ini anak panahnya yang hijau ini ya. Yang hijau ini anak panahnya, itu elektron berpindah dari daerah N ke P. Yang berdekatan saja, nggak sampai yang belakang. Selanjutnya hole yang aslinya, yang normalnya ada di daerah P, dia berpindah dari daerah P ke daerah N. Nanti anak panahnya yang biru ini ya, ini yang biru ini. Ya, jadi yang berdekatan saja, baik itu hole atau elektron, dia berpindah ke sebelahnya yang berdekatan dengan PN junction. PN junction itu yang ditandakan kuning ini ya. Jadi elektron yang ada di daerah N ini yang berdekatan dengan PN junction akan pindah ke daerah P. Begitu juga hole yang berdekatan dengan PN junction akan berpindah dari daerah P ke daerah N. Jadi jangan salah nanti seperti itu. Itu yang terjadi pada saat PN junction sudah terbentuk. Selanjutnya ini. Fenomena tadi, perpindahan elektron ke daerah P dan perpindahan hole ke daerah N akan menghasilkan daerah yang namanya depletion layer, lapisan deplesi atau depletion layer. Ada yang menamakan space charge region, nggak ada masalah. Ada yang menamakan juga barrier atau penghalang. Yang saya sering gunakan ada depletion layer. Pada daerah depletion layer terdapat elektron di daerah P dan hole di daerah N. Ini perlu dicatat. Jadi
ada elektron yang normalnya ada di daerah N, sekarang menjadi dia berpindah ke daerah P. Nah ini, saya gambarkan di sini saja. Jadi yang kuning tengah ini PN junction, ya perlu diingat PN junction. Nah ini elektron yang normalnya di daerah N, dia akan pindah ke daerah P ini. Nah elektron ini, ya. Jadi dua kolom ini, elektron, elektron. Begitu juga hole yang normalnya ada di daerah P akan pindah ke daerah N. Nah ini hole-nya, ya. Ini hole. Nah jadi seperti itu. Terus apa yang terjadi setelah itu? Terkadang elektron yang berada di depletion layer akan kembali dari P ke N. Jadi kadang elektron ini pindah balik lagi ke tempat asalnya, yaitu daerah N. Jadi ini kadang pindah. Begitu juga hole, nah sama juga, hole juga akan berpindah. Hole yang di sini ya, yang barusan pindah di junction tadi, PN junction, akan pindah juga, balik lagi dia, balik lagi ke rumahnya, ke daerah P. Jadi seperti itu. Baik elektron ataupun hole, dia akan balik lagi ke daerahnya yang ada di daerah junction ini. Hal ini akan terjadi terus-menerus sampai keseimbangan tercapai atau equilibrium, ini dinamakan equilibrium. Jadi sampai keseimbangannya tercapai. Dan pergerakan elektron dan hole ini akan menyebabkan yang namanya arus difusi. Ya, jadi pergerakan elektron dan hole di sekitar daerah ini yang saya bulati ini, di sekitar daerah ini pergerakannya terdapat, dari pergerakan itu maka terdapat arus yang dinamakan arus difusi. Jadi arusnya sangat kecil, Jadi seperti itu ya untuk PN junction. Jadi di sini ada animasinya, Nah ini elektron yang sudah berpindah ke daerah P dan ini hole yang sudah berpindah di daerah N. Ya, terkadang dia juga balik lagi ke rumahnya. Yang elektron balik lagi ke N, yang hole balik lagi ke P. Nah, dari situ dia akan menimbulkan arus yang namanya arus difusi. Selanjutnya akan kita bahas tentang forward bias. Untuk sementara kita sudah selesai pada pembahasan PN junction sampai di sini ya. Selanjutnya akan kita bahas tentang forward bias.